Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini bisa melanjutkan kajian tauhid dan kita masuk pada bab ke-34 minal imani billahi as-sabru ala aqdarillahi. Bentuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu yang menyempurnakan tauhid. Karena sebaliknya yang mengurangi tauhid justru kebalikan daripada sabar, at-tasakhut, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang menyelisihi kesabaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini sangat penting karena bab ini akan terus kita rasakan setiap hari. Orang yang paham dengan bab ini, insya Allah, maka dia bisa mengarungi kehidupan yang banyak ujian yang kita selalu lalui setiap harinya. Karena manusia ketika menghadapi ujian itu macam-macam bentuknya. Ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Makanya kalau orang paham dengan bab ini, insya Allah Allah akan berikan ketenangan sehingga kita bisa lebih mampu menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala mengatakan bahwa Al-Qur'an menyebut kalimat sabar itu sebanyak 90 kali. Banyaknya penyebutan sabar dalam Al-Quran itu, Bu, menunjukkan bahwa kita ini memang harus sabar. Karena Allah Subhanahu wa taala terus mengingatkan dengan sabar, sabar dan sabar sampai 90 kali. Manusia ini tidak lepas daripada ujian. Contoh surah Al-Baqarah ayat 155 dan 157. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, diancam, mau dibunuh, mau dirampok, walju ataupun kelaparan. Kelaparan boleh jadi karena kemiskinan, susah mencari pekerjaan. Kemudian wa naqsi minal amwal, kekurangan dari harta. Boleh jadi usahanya gulung tikar,
hutang menumpuk, tiap hari ada orang nagih hutang dan begitu seterusnya. Wal anfusi, ataupun kematian. Boleh jadi diuji dengan kematian orang tuanya, diuji dengan kematian anaknya, diuji dengan kematian pasangannya, diuji dengan kematian orang-orang yang dicintainya. Wassamarat, ataupun dikurangi dari buah-buahan. Tetapi ujian-ujian itu oleh Allah Subhanahu wa taala katakan, wa basyiri sabirin. Beruntunglah orang-orang yang sabar ketika menghadapi ujian-ujian itu. Siapa orang-orang yang sabar itu? Allah mengatakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar itu adalah orang yang apabila ditimpakan musibah kepadanya, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bab ini mu'alif rahimahullahu ta'ala ingin mengajarkan bagaimana kita menghadapi sebuah musibah, di mana musibah itu adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil yang pertama yang dicantumkan di sini, surah At-Taghabun ayat 11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali semua atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segalanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mentakdirkan sesuatu, maka takdir Allah Subhanahu wa ta'ala pasti berlaku, apakah itu kauni ataupun syar'i, ataukah apakah itu berbentuk kejadian-kejadian alam semesta yang di luar kehendak kita, ataukah kejadian-kejadian syar'i, kejadian-kejadian Allah takdirkan kepada kita sebuah kebaikan. Kemudian Alqamah, seorang mufassir, berkata ketika memberikan penafsiran ayat ini, huwa ar-rajul tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Maksud ayat itu adalah bicara tentang orang yang ketika ditimpa musibah, dia meyakini bahwa musibah itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia pun redha dan dia pun pasrah menerima apa adanya, karena dia tahu apapun yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki pasti terjadi walaupun kita tidak menginginkannya. Dan dia tahu apapun yang kita kehendaki tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendakinya. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, ma syi'ta kana wa illam asya.
wa ma syi'tu lam tasha lam yakun. Apa yang engkau kehendaki ya Rabb pasti terjadi, kendati pun aku tidak menghendakinya. Sedangkan apa yang aku kehendaki pasti tidak mungkin terjadi jika engkau tidak menghendakinya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya dalam berbagai macam kondisi. Ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia yang banyak sehingga dia jadi kaya. Ada orang yang Allah Subhanahu wa taala sengaja sempitkan rizkinya sehingga dia jadi susah. Ada yang Allah Subhanahu wa taala tolong sehingga dia mudah keluar dari masalahnya. Ada yang sengaja Allah ulur-ulur masalahnya sehingga dia merasa susah. Begitulah takdir Allah akan hamba-hambanya di atas hikmah yang Allah kehendaki. Ketika Allah menguji itu ada hikmah di balik kehendak Allah itu. Dan kalau seorang muslim memahaminya, maka hikmah ujian itu adalah sebuah kebaikan, bukan sebuah keburukan. Betapa banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada seseorang sebab kalau dia miskin jadi kufur. Betapa banyak orang Allah sengaja miskinkan sebab kalau dia kaya dia kufur. Begitulah terkadang kehendak Allah kalau kita paham. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, manusia tidak lepas daripada ujian. Karena 3 perkara tidak mungkin lepas bagi manusia. Pertama, dunia bukan tempat istirahat. Yang kedua, manusia tidak lepas daripada ucapan manusia. Dan yang ketiga, manusia tidak mungkin selamat dari kematian. Dunia bukan tempat istirahat. Dunia ini tempat ujian. Supaya Allah Subhanahu wa taala mampu memandang hamba-hambanya, siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang merupakan para pendusta. Dan itu tidak bisa dibedakan kecuali dengan datangnya ujian itu. Kadang ada orang diberikan nikmat, Bu, subhanallah, suami sudah tampan soleh, istri sudah cantik soleha, anak-anaknya soleh dan soleha, orang tuanya juga soleh dan soleha, suaminya mendapatkan pekerjaan yang layak, pagi berangkat petang pulang, setiap minggu di waktu libur bisa jalan-jalan, bisa ke sana kemari, bisa ke pantai, bisa ke mall, bisa ke pengajian. Masya Allah, anak-anaknya lucu-lucu, anak-anaknya nurut-nurut, tetangganya baik-baik, rumahnya besar, kendaraannya bagus. Coba Bu, enak tidak tuh kalau rumah tangga kayak gini? Enak lah, saya pun maulah kayak gini. Jangan lagi ibu, saya pun mau. Tapi terkadang di tengah-tengah kesenangan yang Allah anugerahkan, Bu, terkadang datang musibah. Tiba-tiba suaminya sakit, tiba-tiba suaminya stroke, tiba-tiba suaminya tidak bisa bekerja, lambat laun hartanya habis dikuras dari rekeningnya, mulai daripada dia jual kendaraannya, dia jual asetnya, terakhir dia jual rumahnya, ngontrak pula dia. Terkadang ada orang yang diuji seperti itu. Kira-kira ada nggak orang yang diuji kayak gini? Ada. Siapa? Nabi Ayyub alaihi salatu wassalam.
Nabi Ayub itu diberikan nikmat oleh Allah luar biasa. Istrinya cantik, soleh, suaminya pun tampan, seorang nabi. Anak-anaknya pun anak-anak yang menurut dan soleh. Hartanya melimpah, rumahnya besar, dihormati orang, para pekerjanya banyak, sehat, tidak ada penyakit. Kurang apa kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ayub ini? Tapi Allah takdirkan Nabi Allah Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal, dikirim penyakit, benjol-benjol, banyak darah, banyak nanah, ada ulatnya, manusia pun menjauh darinya. Ayub sabar, sabar, sampai yang tidak sabar istrinya. Di mana-mana yang tidak sabar itu kan ibu, ya Bu. Karena ada tuh kasusnya, ketika suami sehat, Masya Allah, suaminya disanjung-sanjung. Tidak ada suami di dunia ini yang lebih baik dibandingkan suamiku. Itu gombalan pertama, Bu. Kemudian setelah lama suaminya kena stroke. Kemudian dirawat sama ibu. Lama-lama setan datang, bosan pula lah merawat suami yang stroke ini. Terpaksa dia yang cari kerjaan. Ketemu kawannya di pekerjaan. Sudahlah, kasihan saya melihat kamu. Sudah tidak cantik lagi, tidak glowing lagi, sudah kusut gitu. Kenapa kamu ini? Iya, gimana saya tidak begini? Saya sekarang yang harus banting tulang, pagi berangkat, sore pulang, mengurus abang dan begitu seterusnya. Gimana saya tidak kusut seperti ini? Rupanya kawannya itu iblis, Bu, bukan orang. Kata kawannya, sudahlah, cerai sajalah, kan banyak laki-laki sehat, laki-laki baik. Rupanya dia pun jadi iblis juga. Datang kepada suaminya, Bang, nampaknya kita sudah tidak lama lagi nih, Bang. Kata abangnya, saya pun juga sama, tidak lama lagi kan mau mati gitu. Bukan itu maksudnya, kita cerai aja lah, Bang. Tengok, ada wanita-wanita yang tidak berakal, wanita-wanita yang tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak tahan dengan ujian. Padahal orang diuji itu, Bu, hakikatnya ibu sedang diangkat derajatnya. Maka Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam 18 tahun diuji, istrinya sabar. Istrinya yang cari pekerjaan. Bukan hanya lelah cari bekerja istrinya, sudah lelah cari kerja, dia pun rawat suaminya. Tidak ada keluh kesah. Sampai ketika orang tahu itu istrinya Ayub, tidak ada orang yang menerima tempat kerjanya. Terpaksa dia potong rambutnya untuk dijual, karena rambut kali itu mahal sekali harganya. Ketika rambutnya dipotong, Ayub marah. Kemudian dia bernadar kalau sembuh, maka istrinya akan didera 100 kali. Rupanya Allah takdirkan Nabi Ayub sembuh karena kesabarannya. Kemudian dia tidak jadi mendera 100 kali, tetapi dengan cara mengumpulkan lidi 100 diikat, kemudian satu pukulan saja. Karena dia melihat kesolehan istrinya. Dia tidak tega istrinya sudah baik sama dia. Begitulah kehidupan dunia, Bu. Terkadang ibu itu diuji dengan suami, diuji dengan buruknya akhlaknya, diuji dengan buruknya perangainya. Sabar, karena terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita ini sebuah kebaikan yang kita tidak tahu apa maksud Allah memberikan ujian ini kepada kita. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma suatu ketika sedang safar, kemudian dihabarkan kepadanya
akan kematian putra yang dicintainya. Apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena begini Bu, terkadang ujian itu kalau Allah turunkan Bu, ada yang sifatnya beruntung. Setelah ini datang itu, setelah itu selesai datang pula yang lain, setelah yang lain belum selesai datang pula yang lainnya. Terkadang ujian itu kalau Allah turunkan ada yang sifatnya beruntun. Sampai seorang syekh itu bercerita, ada seorang keluarga punya 2 anak kecil-kecil belum balik. Ini kejadiannya di Arab sana Bu ya. Jadi orang tuanya ini mengambil pisau, nampak pula sama 2 anaknya yang kecil ini bapaknya bawa pisau. Rupanya sama anaknya dilihatin terus, bapaknya bawa pisau ini mau kemana? Rupanya mau nyembelih unta. Kemudian kakak beradik yang masih kecil ini ingin menirukan bapaknya, diambilnya pisau dari dapur. Kemudian dia lihat ayahnya sedang menyembelih unta. Kakaknya mengatakan kepada adiknya, "Dek, gimana kalau kita praktekkan seperti bapak menyembelih unta? Saya sembelih kamu," katanya. Namanya anak-anak, belum tahu apa-apa. Ketika betul-betul ayahnya meletakkan pisau itu di leher unta, kemudian untanya disembelih, kakak ini pula menyembelih adiknya, niru bapaknya. Tidak bisa disalahkan karena memang anak masih kecil. Ketika adiknya disembelih Bu, sama kakaknya ini, menjeritlah kemudian adiknya kesakitan. Ayahnya yang sedang menyembelih unta mendengar jeritannya, dia pun berteriak. Kemudian kakaknya ketakutan, dilemparlah pisau ini, lari dia keluar, ada mobil Bu, ditabraknya kemudian anak ini, mati dua-duanya. Yang satu mati disembelih, yang satu pula mati ketabrak mobil. Ayahnya ketika melihat kejadian ini langsung megap-megap, terserang penyakit jantung, kaget luar biasa. Akhirnya dia pun meninggal karena serangan jantung. Dalam waktu sekejap musibah beruntun. Istrinya hanya bisa memandang kematian 2 putranya dan kematian suaminya seperti patung. Apa yang harus dibicarakan? Apa yang harus diomongkan lagi sama istrinya, melihat posisi dia yang kemudian beruntun musibah di hadapannya. Suami yang dicintainya meninggal begitu, anak 2 yang dicintainya meninggal seperti itu. Terkadang ada musibah tuh Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada ibu itu, beruntun. Yang ini belum selesai datang pula yang itu belum selesai datang pula yang lain. Jadi apa yang harus ibu lakukan? Sabar. Makanya 90 kali Allah mengatakan dalam Quran, sabar, 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 sabar. Ya apa lagi yang harus dilakukan? Tidak mungkinlah dia menghidupkan lagi yang sudah mati. Ya sabarlah. Dan ini juga pernah kejadian kepada seorang tabi'in, seorang ulama bahasa namanya Al-Asma'i rahimahullahu ta'ala. Al-Asma'i ini Bu, sedang safar dia di thalabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Kemudian di tengah jalan kehabisan bekal Asma'i ini dengan satu kawan. Maka dia karena tersesat di padang pasir, kan bahaya Bu, bisa mati kelaparan dan kehausan. Rupanya dari kejauhan adalah tenda, dan di situ ada seorang nenek. Rupanya nenek ini nenek yang soleh dan memiliki beberapa ternak kambing. Maka Al-Asma'i pun mendatangi tenda itu dengan harapan dia jadi tamu dan dapat bekal dari nenek itu, dan juga minuman yang bisa dia minum. Ketika datang dia mengatakan assalamualaikum, maka nenek ini mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Al-Asma'i mengatakan,
Sudikah aku bertamu kepadamu, Nek? Kata nenek, alhamdulillah, dengan senang hati. Maka kemudian disuruhlah duduk Al-Asmai dengan kawannya ini. Nenek ini mengatakan sambil mengambil pisau untuk menyembelih kambingnya untuk tamu-tamunya, tunggu ya, menunggu anakku datang. Rupanya kemudian dari kejauhan datanglah 2 ekor unta, yang satu dengan penunggangnya, yang satu tanpa penunggangnya. Ibu ini mengira bahwa itu anaknya. Ketika semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, rupanya yang di atas unta bukan anaknya. Tiba-tiba yang di atas unta mengatakan kepada ibu ini, yang sabar Bu, semoga Allah membalas kesabaran. Anakmu meninggal dunia. Aku lihat dia jatuh dari tebing, masuk ke jurang, terperosok, kemudian mati. Aku tidak bisa mengambil jasadnya, tapi aku bisa mengantarkan untanya. Ibu ini hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian ibu ini memandang kepada Al-Asma'i karena melihat ada penampilan seorang alim. Ibu ini mengatakan, ya fulan, aku lihat tampilanmu nampaknya orang alim. Bisakah kau bacakan kepadaku satu ayat dalam Al-Quran supaya aku tenang dengan musibah yang menimpaku ini? Maka Imam Al-Asma'i kemudian mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa serta buah-buahan. Dan sampaikan berita kepada orang-orang yang sabar dengan kabar yang baik, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah. Kata ibu ini, shadaqta ya fulan, betul wahai fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia minta kepada penunggang unta itu, nak, tolong sembelihkan kambing, masakkan kambing, kasihlah tamu itu. Ibu ingin melakukan sholat 2 rakaat. Akhirnya ibu itu mengambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Ketika sujud dia tidak bangun lagi, dia meninggal, tidak tahan, kena serangan jantung, shock mendadak. Lihat bagaimana kesabaran ibu ini, sampai Asma'i geleng-geleng kepala, demi Allah aku tidak pernah melihat wanita sesabar wanita itu. Begitulah Bu, kalau orang ditimpa musibah itu, apalah yang harus dilakukan kecuali sabar. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ketika meninggal suaminya Abu Salamah, Abu Salamah itu Bu, suami yang paling dicintai Ummu Salamah. Ketika kematiannya dan lepas idahnya, datang banyak laki-laki sekelas Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan banyak para sahabat yang lain datang melamarnya. Semua ditolak. Kenapa? Karena bagi Ummu Salamah tidak ada yang lebih dicintai melebihi Abu Salamah. Ibu pernah ngomong kayak gitu, tidak ada manusia yang dicintai kecuali suamiku. Gombal mukio katanya anak muda sekarang, Ibu. Buktinya kalau suaminya sakit, kawin lagi lah ibu tuh.
Jadi Ummu Salamah mengatakan, aku tolak lamaran kalian. Tidak ada laki-laki di dunia yang lebih aku cintai dibandingkan Abu Salamah. Pergi kalian. Subhanallah. Ketika meninggal Abu Salamah, datang Nabi SAW kepada Ummu Salamah. Ketika melihat Ummu Salamah nampak sedih karena kematian orang dicintainya. Bagaimanapun kalau kita ditinggalkan orang yang kita cintai, Bu, itu sedihnya sangat dalam sekali. Itulah yang dialami Ummu Salamah. Akhirnya kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada Ummu Salamah sebuah doa ketenangan supaya tenang ketika menghadapi musibah itu. Apa kata Rasul? Quli Allahumma jurni fi musibati. Ya Ummu Salamah, katakan, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan balasan dan pahala akan musibah yang menimpaku. Begitulah caranya. Kalau ibu mendapatkan musibah, maka angkat kedua tangan, memohon kepada Allah, ya Allah, kalau ini musibah bukan bentuk azabmu kepadaku, bahwa ini musibah bukan bentuk siksamu kepadaku, tapi ini musibah dalam rangka cintamu kepadaku, tolong tambahkan pahala kepadaku. Begitu, Bu, doanya, Bu. Minta pahala. Karena hidup di dunia ini tidak lama, Bu. Ibu mengharap kesenangan dunia, kesempurnaan dunia tidak akan dapat. Karena sempurna itu milik Allah dan kenikmatan sempurna itu hanya ada di sorga. Di dunia ini satu perahu yang mengarah ke sorga. Kita naik ke perahu itu, terkadang dalam perahu itu banyak masalah. Ya, karena manusia tidak akan hidup tenang dan tidak akan Allah buat tenang. Tenang sesaat, sedih lagi. Senang sesaat, susah lagi. Tertawa sesaat, nangis lagi. Berkumpul sesaat, pisah lagi. Dan begitulah tabiat dunia. Kadang menangis, kadang tertawa, kadang sedih, kadang senang, kadang berkumpul, kadang berpisah, kadang murung, kadang senyum. Begitulah orang hidup di dunia. Enggak lepas daripada ini dan itu. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Terkadang hari-hari itu diputarkan kepada manusia, ada senang, ada susah. Karena tidak mungkin Allah menciptakan manusia dalam satu kondisi, Bu, senang terus dari mulai lahir sampai mati, susah terus mulai dari lahir sampai mati. Mustahil. Allah akan bagi-bagi itu hidup itu. Kadang hari ini senang, besok pula susah. Kadang hari ini tertawa, besok pula lah menangis. Makanya perlu syukur dan sabar dalam kehidupan ini. Apabila ditimpa kebaikan, syukur. Apabila ditimpa musibah, sabar. Ajaban li amril mu'min, kata Rasul. Aku heran perkaranya seorang mukmin, kata Rasul. Kalau ditimpa kebaikan, syakara, dia pun bersyukur. Kalau ditimpa musibah, sabar, dia pun bersabar. Dua-duanya baik bagi seorang mukmin. Tapi ada orang yang menganggap baik itu sebelah pihak saja. Kalau dapat kesenangan, baik, senang dia. Kalau dapat susah, susah pula dia. Itu bukan seorang mukmin. Makanya bab ini mengajarkan bahwa keimanan itu kepada Allah salah satunya adalah sabar ketika menerima takdir. Hatinya tidak berubah. Mau datang nikmat, dia tidak terlalu senang. Toh semua sudah ditakdirkan Allah. Mau datang musibah, tidak terlalu sedih. Toh juga musibah sudah ditakdirkan Allah. Lalu apa faedahnya kemudian orang tasakhut, menolak takdir, mengemis dan begitu seterusnya? Semua sudah ditakdirkan Allah. Datang harta hanya sampai di tangan, hilang harta pindah tangan, itu saja masalahnya. Semua sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah yang hari ini menimpa kita, Bu, 500 tahun sudah Allah catat di Lauhil Mahfuz. Jadi apa yang disedihkan?
Hari ini ibu dapat harta banyak, sudah dicatat 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi tidak lepas daripada catatan Allah. Makanya kalau beriman dengan takdir itu, Bu, orang akan senang, tenang, damai, tidak susah. Yang susah itu orang yang suka nolak takdir biasanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting seseorang itu memahami hakikat takdir dan kesabaran di dalamnya. Ummu Sulaim, sahabat Nabi, atau disebut dengan Rumaisa, atau disebut dengan Ummu Anas, ibundanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menikah dengan seorang sahabat namanya Abu Talha radhiyallahu anhu. Datang Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, ya Aba Talha, harusnya tidak ada wanita yang menolak kamu. Engkau ganteng, engkau kaya, engkau dihormati, engkau sukses, tapi engkau kafir. Tidak ada yang menolak satupun wanita atas lamaran kecuali aku. Bukan karena kau tampan, bukan karena kau kaya, bukan karena kau sukses, tapi karena kau kafir. Kalau kau menikah denganku, masuklah ke dalam Islam. Akhirnya karena kepincut dengan Ummu Sulaim, Abu Talha pun masuk Islam. Itulah maharnya Abu Talha kepada Ummu Sulaim, keislamannya. Ketika sudah berjalan rumah tangganya, maka Abu Talha itu kan punya anak kecil, Bu, namanya Abu Umair. Abu Umair itu yang dijelaskan dalam hadis Bukhari punya peliharaan namanya Nughair, burung kecil, burung pipit. Namanya anak-anak kan, Bu, melihara burung kan tidak open dia kan, mungkin keinjak, mungkin kecekik, matilah si Nughair itu. Anak-anak ini dia lebih sedih kehilangan mainannya dibandingkan sedih kehilangan ibunya, Bu. Ibunya masak di dapur tidak apa-apa, tidak nampak, tapi jangan pula mainannya tak nampak, Bu. Nangis berguling-guling dia. Akhirnya Abu Umair ini sedih karena kehilangan mainan. Dan mainan orang dulu kan beda, Bu, dengan mainan orang sekarang. Zaman dulu belum ada robot-robotan, belum ada bola-bolaan, belum ada balon terbang. Ya, zaman dulu itu mainnya sama kambing, sama burung. Ini anak-anak kecil zaman dulu mah ya. Jadi Anas bin Malik kasihan melihat adiknya, dan Anas bin Malik pun masih kecil. Datang dia kepada Nabi, ya Rasulullah, adikku sedih karena kehilangan burungnya. Subhanallah, lihat, Nabi datang takziah karena kematian burung. Ada, Bu, tetangga kematian kucing ibu takziah. Ini Nabi loh mati burung takziah. Dia datang kepada Abu Umair, kemudian menenangkan Abu Umair, mencandai Abu Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Aba Umair, apa yang terjadi dengan burung mesin Nughair itu? Kata Abu Umair, mata ya Rasulullah. Mati Rasul. Subhanallah, Rasul datang menenangkan musibah anak-anak. Rupanya Abu Umair sakit, dan Abu Umair itu anak yang dicintai Abu Talha, kan itu anaknya sakit. Abu Talha sedang safar. Rupanya Allah takdirkan meninggal pula dia. Abu Talha tidak tahu itu anak yang dicintainya. Ummu Sulaim bersiasat. Ketika dia melihat satu rumah pada menangis, Ummu Sulaim marah dan mengatakan, kalau kalian tangisi Abu Umair, keluar kalian semua dari sini. Akhirnya tidak ada yang berani, semua orang menahan kesedihan. Ummu Sulaim pun memandikan Abu Umair. Kemudian setelah bersih dimandikan, diletakkanlah di kasur, layaknya anak sedang tidur, dikasih selimut, di bantal, padahal sudah mati, Bu. Rupanya datang malam-malam Abu Talha. Ummu Sulaim tidak mau membuat kesedihan kepada Abu Talha. Ketika Abu Talha namanya bapak, Bu, kalau sudah punya anak kecil biasanya ibu dimerduakan, Bu, ya kan, kalau kecuali ada maunya aja.
Pasti dia tanya anaknya kan. Ketika mau masuk melihat Abu Umair yang sudah meninggal, ditahan oleh Ummu Sulaim. Jangan bang, dia lagi tidur, jangan diganggu, nanti saja. Lihat kesabarannya Ummu Sulaim, Bu. Akhirnya Ummu Sulaim masak dengan masakan yang lezat, yang sangat disukai suaminya. Dandan bak pengantin baru dengan dandan cantik untuk menyenangkan suaminya yang baru datang safar. Kemudian melayani suaminya dengan pelayanan yang luar biasa, memuaskan suaminya, sehingga ketika kepenatan Abu Talha sudah hilang, otak pun sudah encer, badan pun sudah tidak capek-capek, sepertiga malam dibangunkan oleh Ummu Sulaim, baru diceritakan, Bu. Bang, saya mau tanya, kalau ada tetangga nitip barang nih bang, tiba-tiba yang punya barang datang minta barangnya, dikasih tidak bang? Kata Abu Talha, ya dikasih, itu kan barang orang. Gini bang, Allah sudah titipkan kepada kita Abu Umair. Apakah kalau Allah mengambil titipannya abang ridha? Subhanallah, lihat bahasanya, Bu. Nggak main. Kalau ibu di posisi Ummu Sulaim, Bu, teriak-teriak, Bu, sobek-sobek tuh pakaian-pakaian, guling-guling, nggak peduli lantai kotor besi, teriak-teriak, oh langsung mana handphone, kasih tahu bapaknya, cepet balik, anaknya mati. Itu kalau ibu, ini kan Ummu Sulaim, ya. Akhirnya Abu Talha mau marah gimana, nggak marah gimana kan itu, Bu, ya. Tapi melihat ketakjuban kesabaran Ummu Sulaim istrinya, dia pun luluh datang pagi harinya ke Nabi SAW menceritakan apa yang dilalui semalam dengan Ummu Sulaim. Nabi pun kemudian memberkahi kepada Abu Talha dan Ummu Sulaim. Allahumma barik fi lailatikuma, ya Allah, semoga Allah berkahi di malam kalian melakukan hubungan itu. Akhirnya sebab itulah Ummu Sulaim dikaruniai banyak keturunan dan semua jadi ulama. Lihat buah kesabaran. Jadi harus sabar, Bu. Kadang-kadang diuji ekonomi, kadang-kadang diuji anak, diuji tetangga, diuji suami, diuji orang tua, apalagi ya sabarlah, tak adalah kata lagi, ya. Belum tentu terkadang seseorang membuat keputusannya bisa menjadi solusi. Ujian itu datang dari Allah, minta kepada Allah. Makanya dalam bab ini Al-Qamah mengatakan bahwa ayat ini turun kepada seseorang yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, kemudian dia pun redha dan dia pun sabar dari musibah itu. Karena sering saya katakan, Bu, orang di depan musibah itu kan ada 4 kelompok, ya. Orang di depan musibah itu ada 4 kelompok, Bu. Kelompok yang pertama, kelompok yang tasakhut, tidak sabar dengan ujian, ditunjukkan dengan lisannya mengeluh ke sana kemari, Allah pula disalahkan. Ya Allah, kenapa si aku saja yang kau uji ini? Ya Allah, kenapa si anakku saja yang sakit? Ya Allah, kenapa harus ini itu, Allah disalahkan dia. Ja'ala fitnatallah ka'adzabillah. Dia jadikan fitnah dari Allah itu seolah-olah azab yang Allah timpakan kepadanya. Ini orang yang paling buruk. Jangan menjadi orang yang kayak gini. Yang kedua adalah orang itu yang pura-pura sabar, nampak saja zahirnya sabar, Bu, tapi kalau disentuh keluar semua hatinya, nampak ketidaksabarannya, ya. Ini tapi masihlah mendingan daripada orang pertama, ya. Dia menahan-nahan gitu, ya, pura-pura sabar gitu, ya. Tetapi kalau disentuh keluar semua tuh isi hatinya tuh. Iya, memang si anu itu begini, betul kata kamu begini, ya. Maka orang ini jangan disentuh, nanti keluar semua nanti. Kemudian yang ketiga, ini orang yang sabar dengan musibah dan menerima dengan musibah itu, ikhlas dia, redha dia, ya. Dan inilah yang diinginkan setiap muslim, sabar,
redha. Tetapi yang paling baik lagi, Bu, sudah sabar, sudah redha, lisannya pula dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji bagi Allah atas segala kondisi yang Allah berikan kepada dia. Bisa sempat mengucapkan alhamdulillah. Maksud alhamdulillah bukan bersyukur akan musibah itu, tidak, Bu. Ya, maksudnya kalimat alhamdulillah itu dia melihat masih ada nikmat yang tersisa kepadanya. Enggak apa-apa, anak saya meninggal satu, toh anak saya masih 3, ada 3 lagi. Enggak apa-apa, dompet saya hilang, toh di berangkas juga masih banyak duit gitu. Enggak apa-apa, tanah di Serobot yang 1 kapling, di sana masih ada 1 hektar. Ustaz, gimana ini suami diambil orang? Ada lagi suami lain? Kan tak ada, kawin lagi, Bu, apa susah? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa seseorang harus sabar, harus redha, dan lebih daripada itu ingat, kalau masih ada nikmat yang tersisa, syukurilah sisa nikmat itu. Boleh jadi yang tersisa dari nikmat itu kalau kita makin bersyukur, la in syakartum la azidannakum, mungkin Allah tambah lagi nanti. Kalau kita bersyukur kan Allah tambah tuh. Tapi kalau makin kufur, makin stres, makin takdir, bisa saja Allah habiskan tuh nikmatnya. Ini dalil yang pertama yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala. Taib. Kemudian dalil yang selanjutnya, muallif rahimahullahu taala mencantumkan dalil yang kedua, sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itsnatani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Ada 2 hal yang ada pada manusia yang menjadikan mereka kufur, mencela nasab ataupun keturunan, dan meratapi mayat. Dalam riwayat Arba'un, 4 perkara yang merupakan perkara-perkara jahiliyah yang tidak bisa ditinggalkan sampai hari ini. Salah satunya an-niyahatu 'alal mayyit, orang yang meratapi orang mati. Karena orang yang meratap kepada orang mati itu tanda dia tidak sabar dan tanda dia tidak pasrah dengan takdir. Kalau ibu diuji dengan kehilangan orang yang dicintainya, apakah hilang karena pergi, apakah hilang karena bercerai, ataukah hilang karena meninggal? Tentu yang paling sedih kalau meninggal. Maka bercerminlah kepada Nabi SAW. Abdullah putra Nabi juga meninggal di waktu bayi. Qasim juga meninggal di waktu bayi. Dan yang paling sedih bagi Rasulullah ketika kematian Ibrahim, putra Maria Kiptia. Rasul menangis, meneteskan air mata manusiawi. Datang Abdurrahman bin Auf bertanya kenapa Rasul menangis. Maka Nabi SAW menjelaskan hakikat tangisannya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman, innal aina latadma wa innal qalba latahzan wa inna bifirakika ya Ibrahim lamahzunun wa ma naqulu illa ma yarda rabbuna. Abdurrahman, namanya mata itu bisa mengeluarkan air mata, hati ini bisa bersedih, dan perpisahanku dengan Ibrahim itu menyesakkan dada. Wajar aku sedih, wajar aku menangis, tapi aku tidak pernah mengucapkan sesuatu kecuali ucapan yang diridhai Allah saja. Artinya Rasul mengajarkan untuk tidak tasahud, mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan apa, Bu? Menolak takdir. Karena saya pernah melihat, Bu,
di kampung. Jadi ada orang, suaminya itu sedang koma. Wah, istrinya itu guling-guling, teriak-teriak. Tidak ada yang bisa memegangnya, Bu. Sampai laki-laki dari kerabatnya datang menenangkan, dipegangnya. Kayak tenaganya kuat kali itu, menjerit-jerit, mengguling-guling. Akhirnya kemudian sama keluarganya dimasukkan ke kamar, dikunci, dia kapok, dia nangis di situ. Rupanya suaminya tak jadi mati, Bu. Suaminya masih hidup. Coba bayangkan, Bu, kalau dia mati betulan suaminya, Bu, kayak apalah dia itu. Mungkin bukan guling-guling saja, kalau ada gunting di depannya mungkin rambutnya dicukur sendiri tuh. Kalau nggak ada orang mungkin pakaiannya dibuka, auratnya ditampakkan kemana-mana, Bu. Boleh jadi dia bisa gila tuh ya. Tapi begitulah kalau orang tidak mengaca kepada musibah yang dialami Rasul. Terkadang orang tidak paham bahwa musibah itu datang dari Allah, dan berusaha untuk kita sabar, dan kita yakini bahwa semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Pasti dia akan istirja mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan seperti orang-orang Syiah. Setiap bulan Muharram tanggal 10, kadang-kadang di antara mereka ada yang bawa parang, bawa pedang, bawa golok, bawa pentungan, dipentung-pentunglah badannya, keluar darahnya. Kadang anak bayi dipentung pula kepalanya, keluar pula darahnya. Ketika ditanya apa yang dilakukan di bulan Asyura orang-orang Syiah itu, rupanya menebus kesalahan mereka akan kematian Husain di Karbala. Mereka nggak bisa apa-apa, merasa berdosa. Akhirnya apa yang dialami Husain tidak sebanding yang mereka alami, sehingga mereka ingin merasakan bagaimana Husain dipenggal kepalanya, bagaimana Husain dicabik-cabik badannya oleh pedang. Mereka ingin merasakan itu. Apa ini dari Islam? Tidak. Rasul tidak mengatakan seperti itu. Rasul justru mencela termasuk perkara jahiliyah itu niyaha, memukul-mukul badan, merobek-robek pakaian, mencukur-cukur rambut, berteriak-teriak ala-ala jahiliyah. Itu yang dilakukan orang Syiah. Ahli sunnah tidak mengatakan seperti itu. Harusnya kita doakan Husain, bukan kita meratap seperti itu ya. Jadi kita harus sabar. Apalagi yang harus kita katakan selain sabar? Karena niyahah itu termasuk jahiliyah. Makanya Rasul SAW sampai mengancam an-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jar. Orang yang meratap jika dia tidak bertobat sebelum matinya, maka pada hari kiamat akan dibangkitkan dengan memakai baju berlumuran dengan cairan tembaga yang sangat-sangat panas, dan mantel yang terbuat dari pakaian yang gatal dan tidak bisa dilepas pakaiannya. Naudzubillah. Lihat ya, jadi harus sabar ya. Dan yang terakhir, mu'alif rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam Sahih Bukhari yang dikeluarkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma secara marfu, laisa minna man darabal qududa wasyaqqal juyuba wada'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari golongan kami siapa yang memukul-mukul pipi, merobek-robek baju dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Dan Nabi SAW mengatakan juga dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an, idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahul uqubah fid dunya wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka anhu bidambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah menghendaki kebaikan. Apabila Allah hendak menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, kata Rasul, maka pasti Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada seorang hamba, maka Allah akan menahan dosanya sehingga dia akan menerima kelak di hari kiamat dengan sempurna. Begini Bu ya, terkadang di antara musibah itu kan Bu, yang Allah timpakan kepada ibu, terkadang ada orang yang jahatkan dengan ibu. Pastilah ada orang yang jahat dengan ibu tuh. Entah dengan ucapannya, entah dengan lisannya yang tajam setajam golok dapur itu, entah dengan
dengan ghibahnya, dengan namimahnya, dan begitu seterusnya. Kan mesti ibu akan mengalami itu, ada orang-orang yang datang kepada ibu seperti itu. Maka apa yang harus ibu hadapi kalau ada orang yang zalim sama ibu? Zalim dengan lisannya, zalim dengan lidahnya, dengan namimahnya, dengan gibahnya, dengan caciannya, dengan makiannya, dan begitu seterusnya. Apa sih yang harus ibu lakukan supaya ibu tenang? Satu, Bu, ya, ini saya ajari kuncinya nih, Bu. Kalau ada orang yang tidak suka dengan ibu, hakikatnya dia tidak punya apa yang ada pada ibu. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, hakikatnya dia tidak punya yang ada pada kita. Kalau dia mencela agama kita, hakikatnya dia nggak punya agama. Kalau dia mencela harta kita, hakikatnya dia tidak punya harta. Kalau dia mencela kehormatan kita, hakikatnya dia tidak punya kehormatan. Kalau kita punya apa-apa tiba-tiba dicela, artinya dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Makanya dia hasad. Ya, dia hasad kepada kita. Itu kaedahnya, Bu. Kita ini kaya. Kemudian yang kedua, kalau ibu di posisi dizalimi, Bu, ibu itu di posisi menang, bukan di posisi kalah. Walaupun nampak dia kuat, ibu lemah, ibu yang menang, bukan dia yang menang. Jangan salah, sebab sesungguhnya ketika dia mencela ibu itu, hakikatnya Allah sedang mengangkat derajat ibu. Ketika dia menghina, menggibah, merendahkan ibu, hakikatnya Allah sedang menyimpan pahala yang besar bagi ibu. Tapi kan Ustaz, saya tidak bisa tuh kayak gitu tuh. Saya ini baru disenggol di medsos saja, sakitnya tuh sampai di sini loh Ustaz, katanya. Sampai nyesek ke dada. Nggak tahan tangan ini. Oh, balas juga saya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Jadilah seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, Bu, tidur 300 tahun lebih, Bu. Pas bangun musuhnya sudah kalah, Bu. Tidur bisa mengalahkan musuh. Jadi Ibu kalau disakiti, Bu, tidur saja, Bu. Tidur. Tapi dia masih ngomong, tidur lagi. Ngomong lagi, Ustaz, tidur lagi. Nggak bisa tidur. Belilah obat untuk bisa tidur. Maksudnya bukan tidur betulan, Bu. Kalau tidur betulan jadilah malas, Ibu, kan. Maksudnya jangan pedulikan. Kenal Ibu si Anu? Si Anu itu yang nyakiti Ibu. Oh, nggak kenal saya. Itu kan tetangga Ibu. Nggak kenal saya. Oh, itu kan kompol dengan ibu rumahnya. Nggak kenal. Pura-pura kayak gitu aja, Bu, ya, Bu, ya. Jangan pedulikan. Itulah orangnya yang jalan itu kan tetangga Ibu. Oh, nggak kenal saya. Nggak apa-apa, Bu. Jadi jangan pedulikan. Sebab kalau dipedulikan makin sakit tuh. Kalau diobrolkan sakit hati, kuadrat sakitnya. Nanti yang nyakiti ibu tenang, dia bisa tidur, ibu pula tak tenang, datang gula, kolesterol, stroke. Ngapain pula kita datangkan penyakit? Jangan pedulikan. Kedua, Bu, doa. Terkadang kita lemah untuk melawan orang yang zalim kepada kita, tapi di sana, di atas langit itu masih ada langit, Bu. Orang itu sekuat apapun tidak lebih kuat daripada Allah Azza wa Jalla. Berdoa kepada Allah. Doa itu, Bu, luar biasa. Seandainya ibu mendolimi iblis, seandainya iblis didolimi sama ibu, kira-kira ada nggak yang dolimi iblis, Bu? Ya. Kalaupun ada nih, iblis didolimi, kemudian iblis berdoa kepada Allah, dikabulkan nggak tuh doanya iblis tuh? Dikabulkan. Kalau iblis sampai dizalimi, Bu, taruhlah seperti itu, kemudian iblis berdoa, pasti dikabulkan. Jangankan lagi iblis dizalimi, tidak dizalimi saja iblis berdoa kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Rabb, tangguhkan usiaku sampai hari dibangkitkan. Dikabulkan nggak tuh permintaan iblis? Dikabulkan, Bu. Allah tangguhkan usianya. Apalagi dia posisi dizalimi. Karena diantara sifat Allah itu adil, Bu. Bukan berarti kemudian Allah cinta dengan iblis, tidak. Allah itu cinta keadilan dan benci kezaliman.
Ya. Kalau seorang mukmin menyakiti orang kafir berdoa kepada Allah, apakah Allah akan diamkan orang kafir karena kekafirannya? Tidak, Allah ijabah doanya. Bukan karena Allah benci kepada orang yang beriman ataupun cinta kepada orang kafir. Bukan itu masalahnya. Allah tidak cinta dengan orang kafir. Allah akan cinta dengan orang yang beriman. Tapi Allah benci kezaliman dan Allah cinta dengan keadilan. Itu masalahnya. Jadi berdoa saja kepada Allah. Sebab orang yang dizalimi itu dia merasa puas biasanya. Kalau sudah zalimi dan berhasil menzalimi orang tuh, wah kayaknya puas sekali dia itu. Apalagi kalau betul-betul ya, menzalimi ustadz, menzalimi santri, menzalimi orang-orang itu, wah kalau sudah nampak itu susahnya yang dizalimi itu, kayaknya puas, tidur pulas dia. Tapi orang yang dizalimi pernah tidur pulas, Bu? Tidak. Bahkan susah tidur, bahkan tidak akan pernah tidur. Sebagaimana orang yang dizalimi tidak pernah tidur, Allah pun tidak pernah tidur. Ketika Allah tidak pernah tidur, orang yang dizalimi tidak bisa tidur. Tiba-tiba orang yang dizalimi angkat tangannya kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Tiba-tiba Allah dengar doanya. Mungkinkah Allah biarkan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman, wa bi'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'dahin. Demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, saya akan tolong walaupun sampai waktu yang ditentukan. Jadi berdoa saja. Kalau dapat musibah, berdoa. Ya, kalau memang kekurangan harta, kekurangan ekonomi, ada masalah dalam keluarga, minta kepada Allah. Kalau juga tidak dikabul-kabulkan oleh Allah, jangan bosan-bosan meminta kepada Allah. Karena di antara sebab tidak dikabulkan doa karena istijal, terburu-buru. Saya sudah berdoa, kok tidak dikabulkan? Justru kalimat itu yang tidak akan mengabulkan doa. Teruslah berdoa, karena terkadang doa itu bisa dikabulkan secara cash, bisa disimpan di akhirat sebagai pengangkat derajat di sorga, atau boleh juga yang diminta lain, pengabulannya lain. Ada doa itu yang diminta lain, dikabulkan pula lain. Terkadang Allah seperti itu, Bu. Ibu susah minta ekonomi, minta rumah, ya Allah kasihanlah suami saya tukang bangunan 40 tahun gajinya nggak naik-naik, kadang ada kerjaan kadang tidak, itu pun jadi helper, nggak pernah jadi tukang. Ya Allah, saya ini ngontrak, nggak bisa ngontrak di tengah kota, ini pun di pinggir-pinggir laut, sudah seng panas, kalau malam panas, siang panas, keringat bercucuran, tidak pernah merasakan AC alam pun tidak, umpamanya dah susah ya. Dia berdoa kepada Allah, rupanya tidak dikabul-kabulkan. Rupanya suaminya pulang dari pekerjaan, Bu, ditabrak sama tronton. Itu motor ringsek 99%, harusnya suami ibu mati. Rupanya suami ibu terpental, hanya lecet-lecet dikit, ndak ada, lecet dikit dikasih betadin sembuh. Tuh tengok, Bu, ya, ibu minta rumah, rupanya suami diselamatkan dari tronton. Sebab kalau seandainya betul-betul nih ibu dikasih rumah, ibu dikasih uang, sekali suami kena tronton, masuk rumah sakit, operasi seharga rumah, ludes juga kan, Bu. Penyakit belum tentu sembuh, rumah pula sudah hilang, kan rugi itu namanya ya. Terkadang apa yang diminta berbeda dengan yang dikabulkan. Jadi jangan bosan berdoa, karena doa itu sebuah ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya ya silahkan. Iya. Pertanyaan yang pertama, Ustaz, apabila kita dizalimi oleh orang lain, kita tidak membalasnya, tetapi kita merasa sedih dan menceritakan hal itu kepada teman yang bisa kita percayai, apakah hal tersebut masih dikatakan bersabar?
Iya. Bismillah walhamdulillah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah. Sekuat apapun manusia itu ada waktunya. Ketika dia muda dia binaraga, ototnya besar, kuat mengangkat beban. Ketika usia sudah 100, anggaplah diberikan 100 tahun, sudah lemah. Ya, ngangkat uang pun tidak sanggup dia. Karena sudah setruk. Sehebat apapun orang itu di dunia, kaya raya, ada juga masanya. Ketika sudah tua jadi rebutan anak-anaknya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tidak ada yang kekal. Lihat kehidupan di alam itu. Padi, mulai dari menanam, kemudian besar, kemudian keluar bijinya yang menguning, kemudian mulai menunduk, mati juga ujung-ujungnya. Artinya bahwa kita harus yakin bahwa tidak ada zat yang paling kuat kecuali Allah. Tidak ada zat yang paling kaya kecuali Allah. Tidak ada zat tempat bergantung kecuali kepada Allah. Kalau ada orang yang mendolimi kita, kalau ada orang yang menyakiti kita, kalau ada orang yang merobek perasaan kita, maka minta kepada Allah. Yang pertama yang harus ibu lakukan adalah syurhat kepada Allah. Jangan yang pertama dilakukan nulis status, Bu. Facebook, Instagram, grup-grup WA itu tidak bisa apa-apa. Paling tinggi ngasih jempol, atau ngasih jempol ke atas atau ke bawah, atau komentar yang sabar ya gitu. Semoga dimudahkan ya. Itu saja, sebatas itu. Tapi kalau ibu berdoa kepada Allah di waktu-waktu mustajab, Bu, doa itu, Bu, mengetuk pintu langit. Makanya sering saya katakan, kalau ibu tidak suka dengan saya, kemudian saya ketuk-ketuk rumah ibu dari pagi sampai ke pagi, Bu, kira-kira ibu bukakan nggak tuh rumahnya tuh? Ibu nggak suka dengan saya, tapi saya gedor-gedor rumah ibu dari pagi sampai pagi lagi, nggak dibuka, digedor-gedor lagi dari pagi sampai pagi. 1 minggu saya gedor rumah ibu. Ibu buka nggak tuh kira-kira? Pasti buka. Ya mungkin marah-marah, ngapain gue gedor-gedor, tapi intinya kan dibuka, Bu, ya kan? Nah, artinya begini, Bu, kalau kepada manusia saja terkadang kita mengetuk-ngetuk dibuka juga. Walillahil matsalul a'la. Tentu kepada Allah itu permisalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan manusia. Doa itu mengetuk langit, mengetuk pintu langit. Kalau setiap hari kita ketuk pintu langit itu dengan doa-doa kita, terutama di waktu-waktu mustajab, sepertiga malam akhir ibu bangun, di waktu antara adzan dan qomat ibu berdoa, di waktu hujan ketika turun rahmat ibu berdoa, di hari Jumat setelah asar sampai maghrib ibu berdoa, waktu-waktu mustajab ibu berdoa setiap hari. Mungkin gak Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan doa ibu? Mustahil. Allah itu idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idada. Apabila hambaku bertanya soal aku, katakan aku dekat. Aku yang mengabulkan doa setiap yang berdoa kepada. Maka kalau ada masalah, masalah itu datang dari Allah, Allah juga yang akan menyelesaikan. Minta diselesaikan kepada Allah. Minta diselesaikan kepada Allah. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, kana idza hajabahu amrun, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hajabahu amrun fazi'a ila shalah. Nabi itu kalau ada masalah besar, Bu, maka dia langsung sholat. Nabi kalau ada masalah besar yang dia tidak bisa keluar dari situ, maka cara penyelesaiannya Rasul langsung sholat, Bu, karena dia tahu wasta'inu bis sabri was shalah. Mintalah pertolongan dengan sabar kemudian sholat. Setelah ibu sabar dengan kezaliman orang, sholat. Maksud sholat itu apa, Bu? Karena dalam sholat itu ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya kanasta'in? Meminta pertolongan.
supaya setelah sholat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melibatkan dirinya untuk menyelesaikan permasalahan ibu. Sebesar apapun masalah, kalau Allah tidak ikut campur tangan akan sulit diuraikan. Sebesar apapun masalah, kalau Allah ikut campur tangan pasti akan mudah diuraikan. Apalagi masalahnya kecil. Maka sholat, perbanyak sholat tahajud, minta kepada Allah, selesaikan masalahnya. Jadi jangan dulu mengadu kepada orang ya. Ngadu kepada orang itu untuk mencari solusi ya, mengadu kepada orang itu untuk mencari solusi. Ibu ini sudah berdoa kepada Allah, artinya sudah mengambil tawakal. Tawakal itu belum dikatakan tawakal kecuali ngambil sebab kan ya? Boleh jadi itu sebab. Ibu datang ke orang kemudian mengadu masalahnya, minta solusinya, tapi kepada yang tepat. Jangan pula ngadu sembarang orang. Kalau ibu semua orang diadukan perkara ibu, masalah ibu bukan selesai, masalah ibu makin tambah bertumpuk-tumpuk masalahnya. Jadi hanya mengambil sebab saja, itu pun seperlunya, boleh, tidak ada masalah ya. Mengambil sebab kepada orang alim, kepada teman yang baik yang bisa ngasih solusi, bukan untuk mengeluarkan unek-unek kawannya dengar ya. Tolonglah dengarkan unek-unek saya, tapi saya kan nggak bisa ngasih solusi. Nggak apa-apa, dengerin aja katanya. Jadi kayak ibu ini membuka aibnya, menceritakan sinetron ibu dalam keluarga umpamanya kan, tapi nggak ada solusinya. Buat apa? Takutnya kemudian aib tersebar keluar, akhirnya jadi malu, malu di hadapan Allah, malu di hadapan manusia. Jadi tidak ada masalah, dan itu juga masih dikatakan sabar kalau maksudnya mencari solusi ya, bukan untuk mengeluh gitu ya. Bismillah, apa kifarat dari ingkar dengan sumpah jabatan ketika dilantik, disumpah untuk melakukan ini dan itu tapi banyak yang tidak dilaksanakan? Kafarah sumpah itu puasa 3 hari berturut-turut Bu. Kafarah sumpah itu puasa berturut-turut 3 hari, atau kalau tidak sanggup puasa karena sakit atau karena memang tidak sanggup, maka kasih makan 10 fakir miskin. Nah itulah kafarahnya orang sumpah. Wallahu alam, ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.